Halo sahabat laundry, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Sessions. Kali ini saya mau menceritakan 7 hal ya, 7 hal alasan kenapa orang berbisnis laundry, atau 7 alasan mengapa Anda perlu memikirkan mungkin 1 kali Anda akan berbisnis laundry. Atau Anda bisa mengatakan 7 alasan mengapa Anda harus mantap kalau Anda sudah berbisnis laundry dan Anda makin kuat keyakinannya ya. Baik, alasan yang pertama adalah imbal hasil kecil dari investasi di perbankan. Entah tabungan, entah deposito, imbal hasilnya kecil, relatif kecil. Sekecil apa? Mari kita ambil satu perumpamaan saja. Seandainya Anda punya uang 1 miliar, 1 miliar ya. Anda depositokan dapat bunga berapa? 6%. Ya, kira-kira 6%. Nah, kalau Anda dapat 6%, berarti 1 tahun itu berapa? 1 tahun berarti 60 juta. Potong pajak loh. Potong pajak 20%. Jadi terpotonglah 12. Jadi masih dapat berapa? 48 juta. Nah, itu kan salah satu. Tapi Anda nggak ngapa-ngapain kan? Anda cuma tidur gitu ya. Tapi inflasi bagaimana? Inflasi berapa persen? Kalau inflasinya 5%, berarti Anda nggak dapat itu tanahnya ya. Juga tergerus uangnya. Nah, dengan begitu, mungkin Anda bisa memikirkan, oke, kalau gitu Anda pergi ke reksadana. Berapa returnnya investasi di reksadana? Reksadana mungkin kalau Anda ambil di pasar uang, kalau Anda ambil di pendapatan tetap, mungkin mulai bergerak di antara 8, 10, sampai belasan persen. Bahkan berapa tahun terakhir, saya kira mungkin 5-6 tahun terakhir, bahkan reksadana saham saja, kalau Anda investasi di sana secara reksadana, returnnya 17-16% udah bagus banget gitu ya. Jadi karena imbal hasil yang kurang menarik seperti itu, mungkin Anda perlu memikirkan di bisnis ini mungkin Anda bisa mendapatkannya berkali lipat daripada investasi itu. Tetapi dengan catatan Anda mesti mikir, Anda mesti kerja, bukan tidur ya. Nah, jadi pertimbangan pertama, bagaimana dengan hasil uang Anda itu? Kalau Anda punya uang, kan ada uang untuk cari uang tuh. Nah, uang untuk cari uang itu hasilnya gimana? Jadi kenapa Anda perlu berbisnis laundry? Karena returnnya lebih baik. Itu yang pertama saya usulkan Anda pikirkan. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda mau putar investasinya, Anda bilang, oh lebih bagus di properti. Setuju saya. Persoalannya 2. Persoalan pertama adalah investasi properti itu up and down-nya susah Anda baca. 1 ya, jadi kalau Anda kecuali Anda orang ahli, nah banyak orang yang mengaku ahli, nggak ahli. Kalau Anda punya partner yang mengaku ahli dan nggak ahli, nanti malah jadi problem. 1 adalah return-nya yang bagus, tetapi ada ketidakpastian yang cukup tinggi di situ. Dan yang kedua adalah dia tidak liquid. Jadi kalau pas Anda perlu uang, misalnya Anda tidak dapat, tidak gampang. Atau kalau Anda ingin dapat, Anda harus rugi, gitu ya. Jadi uangnya besar, beli properti kan nggak bisa 100-200 juta, gitu ya. Mungkin lebih besar dari itu, tapi hasilnya belum tentu bisa Anda nikmati. Saya punya pengalaman seperti itu juga, gitu ya. Jadi investasi di bidang properti besar, tidak liquid, susah. Kemudian bagaimana investasi dengan membuka bisnis retail? Ya, sempat saya pelajari dan saya kira bisnis retail secara umum, ya, kecuali yang sudah di digitalize, yang online dan sebagainya dipelajari, returnnya juga nggak terlalu bagus. Retail tradisional itu dengan investasi 700-800 juta di luar tempat, returnnya beberapa teman saya dapatkan kira-kira hanya 7-8 juta sebulan. Anda bisa dapat dengan uang yang sama, Anda bisa dapat 4-5 kali lipat dengan bisnis laundry. Uangnya sama persis, kerjanya juga nggak lebih ribet sih, gitu ya. Jadi karena bisnis retail berat, gitu ya. Kemudian saya timbangkan, oke, bagaimana kalau saya berbisnis makan minum? Nah, makan minum lagi. Di sekitar tempat saya ada beberapa tempat yang selalu rukonya penuh untuk kuliner. Tapi kalau saya masuk, ternyata yang punya sudah lain. Menu makanannya sudah lain. Artinya apa? Banyak sekali kebangkrutan, kerugian orang yang masuk di kuliner. Yang nggak nampak. Yang nampak yang sedang jalan. Beberapa tahun, beberapa bulan, tutup, ganti dengan yang lain. Ya.
yang nyewa rukonya lain-lain. Jadi bisnis kuliner itu, apalagi kalau Anda bukan chef yang handal di sana, begitu ditinggalin chef, oh pusing kepala gitu ya. Tapi kalau Anda sendiri bisa masak, Anda seorang chef yang bagus gitu, tapi Anda pikir mulai berbisnis itu, nanti dulu. Memproduksi makanan itu hanya 20% persoalan. Masih ada 80% hal yang lain yang harus Anda pertimbangkan. Jadi lebih ribet, menurut saya lebih ribet. Dibandingkan dengan bisnis laundry, kuliner lebih ribet. Kemudian hal lain yang saya minta Anda perhatikan adalah kalau seandainya bukan bisnis makanan, maka kenapa laundry harus Anda perhitungkan? Karena jasa cuci itu relatif stabil dan meningkat permintaannya. Stabil dan meningkat kenapa? Itu selalu antara 30 sampai 35% populasi itu makin biasa nge-laundry. Dan kalau wilayah itu kita tahu pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi. Jadi kalau negara dengan pertumbuhan penduduk seperti Indonesia, maka permintaan terhadap itu masih relatif bisa tumbuh gitu ya. Memang ada persoalan kompetisi, tapi kali ini saya tidak bicara soal kompetisinya ya. Jadi kebutuhan jasa suci relatif besar untuk melayani 30-35% orang yang sudah punya kebiasaan mencuci. Anda tahu ya, kenapa sih ibu-ibu suka nge-laundry? Karena urusan laundry itu merupakan beban rumah tangga domestik, pekerjaan domestik paling tidak sekitar 30%. Ngatur cucian ini, kemudian nyucinya, ngatur waktu nyucinya, kemudian ngeringinnya, kemudian nyetrikanya, ngelipatnya, dan sebagainya. Itu 30% loh. Jadi begitu ini disubkontrakkan keluar, beban 30% dari pekerjaan domestik rumah tangga selesai sudah. Apalagi biayanya relatif kecil. Jadi kalau dikerjain sendiri, nilainya itu katakanlah misalnya berapa sih habis untuk laundry, katakanlah misalnya 300 ribu gitu misalnya. Nah kalau Anda mempekerjakan orang, itu nggak ada cerita, nggak mungkin bayar orang 300 ribu untuk ngurusi semua itu. Jadi lebih baik nge-laundry. Nah itu yang membuat makin banyak usaha laundry itu tetap diadakan dan memiliki pasarnya masing-masing. Jadi itu hal yang kelima. Yang keenam adalah imbal hasil bisnis yang baik di bisnis laundry itu seperti apa. Kalau dia di manajemen dengan baik, maka kita bisa harapkan hasilnya itu di antara 30-35% dari omset. Nah, coba Anda bandingin deh bisnis apa yang net profitnya bisa 30-35% omset. Memang ada teman-teman yang mengatakan, wah ini begini, dan hasilnya tuh bisa untung di atas 50% gitu ya. Hati-hati, itu kemungkinan itu penjual mesin, penjual paket laundry yang konsentrasinya adalah memastikan produknya terjual. Saya tidak ingin mengatakan hal seperti bahwa seperti itu ada, iya, ada itu berarti bukan rata-rata. Ya, tapi saya bicara ini adalah rata-rata. Dengan manajemen yang baik, Anda bisa expect, Anda bisa harapkan 30-35%. Berarti kalau itu 10, berarti Anda dapat 3,5. Kalau dia 10 juta, 3,5 juta misalnya. Walaupun matematikanya tidak persis begitu ya. Tapi bisnis apa sih yang harapannya itu bisa sampai begitu dari omset? Jadi laundry adalah salah satu hal yang mesti Anda perhatikan sebagai kemungkinan ya. Jadi kita sudah bahas apa nih? Kita sudah bahas bahwa imbal hasil bunga deposito dan sebagainya itu relatif lebih kecil. Kalau kita main di properti, uangnya gede, tidak liquid. Kalau kita main di makanan, tidak gampang mengelolanya. Kalau kita main di retail, juga hasilnya nggak terlalu bagus. Kemudian kalau kita lihat ternyata jasa cuci pasarnya juga masih stabil dan tumbuh, cenderung tumbuh. Kemudian imbal hasilnya 30-35%. Dan yang ketujuh, yang menarik, untuk sebagian orang ini kalimat yang sangat menggoda, yaitu Anda dapat uang tunai harian. Setiap hari pegang uang. Nah itu menarik kan? Ya nggak pegang uang langsung sih, bisa juga langsung ke rekening gitu kan. Tapi Anda dapat uang harian. Hari gini dapat uang harian kan terasa ya. Kalau seandainya uangnya project begitu projectnya hilang, wah, Anda jadi mantap
ya. Mantap itu makan tabungan, gitu ya. Jadi itu 7 alasan mengapa orang berbisnis laundry. Nah, apakah ini bisnis cocok buat Anda? Atau apakah ini cocok buat tetangga Anda? Atau cocokkah buat sanak saudara, kerabat yang sedang berupaya mencari usaha-usaha yang bisa memberikan hasil baik? Jadi saya share 7 itu supaya Anda bisa mempertimbangkannya, Anda bisa memantapkan hati di bisnis ini. Dan ingat, saya selalu katakan, saya share karena saya percaya bisnis apapun kalau berkembang dan mencapai sukses, sukses itu selalu lebih nikmat kalau kita suksesnya sama-sama, gitu kan? Itu dulu ya. Sampai jumpa lagi di Bina Tuku sharing session berikutnya. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Bina Tuku sharing session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia, entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, dapat gratis, informasinya cuma modal pulsa doang kan, modal kuota doang kan, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?